Gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan oleh penggugat dengan dasar bahwa tergugat telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran klaim asuransi sesuai dengan polis yang disepakati, meskipun penggugat telah membayar premi secara rutin. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Ada yang perlu dibantu? Ya, perkara 618 di ruang sidang mana ya, Pak? Ya, ruangan Sakra 2, Pak. Sakra 2 ya? Iya, Pak. Kalau untuk PP-nya, Pak? Pak Daniel. Pak Daniel ya? Ya. Oh, berarti kami langsung ke sana Ya, ya, silakan, Pak. Silakan. Ya. Selamat pagi, Pak. Ada yang perlu dibantu? Selamat pagi, Pak. Ya. Kami mau menanyakan perkara 618, Pak. Ya. Kami sebagai tergugat, Ya. kami ingin menanyakan ruang sidang hari ini di mana, Pak? Oh, baik, Pak. Di ruangan sidangnya di Sakra 2, Pak. Sakra 2. Sebelah sini. Ya, sebelah sini. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Sidang perkara nomor 618 garing PDTG garing 2024 garing PN Bekasi akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin, silakan duduk. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini, Kamis tanggal 7 November 2024, untuk berkas perkara nomor 618/G/2024/PN Bekasi, untuk pemeriksaan gugatan atas nama Bapak Hamzah Rahayan melawan tergugat PT Asuransi Topo Insuren dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak telah hadir secara lengkap? Penggugat hadir lengkap, Yang Mulia. Tergugat hadir lengkap, Yang Mulia. Untuk sidang pemeriksaan selanjutnya adalah terkait dengan legal standing masing-masing para pihak. Silakan para pihak untuk maju ke depan, perwakilannya untuk menunjukkan dokumen formal untuk diperiksa oleh majelis hakim. Silakan. Tergugat. Silakan tergugat untuk diperiksa. Terus berita acara sumpah. Silakan untuk Bapak meriksa sekalian untuk kemudian akte yang menunjukkan sebagai direktur. Ini ya, direktur. Cukup? Cukup, Yang Mulia. Silakan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, setelah dilakukan pemeriksaan administratif bahwa yang hadir pada persidangan hari ini adalah penggugat Bapak Hamzah Rahayan H selaku prinsipal, Pak, ya, dan didampingi kuasa hukumnya Bapak Herman Haritua Sinurat SH dengan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024. Kemudian dari pihak tergugat hadir di sini Direktur PT Asuransi PT Topo Insuran Indonesia yang diwakili oleh Direktur Bapak Ahmad Fauzi, ya, dan didampingi oleh kuasa hukumnya Bapak Aden Andar Silitonga, Sarjana Hukum, dengan surat kuasa tanggal 10 Oktober 2024. Demikian, Yang Mulia Ketua Majelis. Yang hadir memenuhi legal standing, berikut majelis akan menyampaikan bahwa terkait dengan persidangan hari ini adalah gugatan perdata perbuatan melawan hukum terkait dengan penolakan tergugat atas klaim asuransi sesuai perjanjian untuk biaya pengobatan dan biaya perawatan selama di rumah sakit. Apakah para pihak memahami terkait dengan objek sengketa ini? Kami mengerti, Yang Mulia. Kami sudah paham, Yang Mulia. Tergugat? Kami paham, Yang Mulia. Nah, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa sebelum dilaksanakan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis akan perintahkan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakan proses mediasi. Apakah para pihak setuju untuk dilaksanakan proses mediasi kepada penggugat? Setuju, Yang Mulia. Dari tergugat? Tergugat setuju, Yang Mulia.
Karena masing-masing para pihak telah setuju, maka majelis menanyakan juga terkait dengan penunjukan mediator. Apakah dari pihak penggugat ada usulan terkait dengan nama mediator? Baik Yang Mulia, kami sepakat, kami serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menentukan mediatornya. Kepada tergugat, apakah ada usulan nama mediator yang untuk memimpin jalannya mediasi, untuk proses mediasi? Tergugat juga setuju, putusan diserahkan kepada Yang Mulia. Karena para pihak telah menyetujui bahwa terkait dengan penunjuk mediator kepada majelis hakim, maka sebentar majelis akan bermusyawarah dengan anggota dan panitera pengganti. Maka diputuskan bahwa sebagai mediator dalam perkara ini adalah Bapak Taufikul Hidayat. Setelah persidangan ini silakan hubungi panitera dan diberitahukan juga kepada para pihak bahwa proses mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 itu adalah 30 hari. Apabila dalam masa 30 hari menurut penilaian dari mediator itu tidak cukup, maka akan dilakukan perpanjangan. Sidang pemeriksaan hari ini selesai, sidang ditunda sampai dengan ada laporan dari mediator. Sidang dinyatakan cukup. Para hadirin silakan berdiri, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Bapak-bapak, mari kita menuju ruang mediasi. Baik Pak. Mari Pak. Pak. Salam kenal Pak. Ya. Oke. Baik Bapak-bapak, silakan mengisi absensi untuk di ruang mediasi nanti Bapak. Silakan. Di mana Pak absennya? Silakan. Untuk perkara 618 Betul ya? dari pihak penggugat. Saya penggugat Pak. Oke, tergugatnya hadir Pak? Hadir, kami dengan hadir. Lengkap semua di sini. Absensinya Pak. Berikut prinsipal juga ya Pak? Prinsipal. Pakai nama lengkap Pak? Boleh Pak, nama lengkap juga enggak? Oke, untuk prinsipalnya Pak. Oke, mohon izin ditunggu sebentar. Saya panggilkan mediatornya. Baik Pak. Atau saya cari dulu sebentar ya. Baik, saya tinggal ya Pak. Oke. Mediatornya kalau nggak salah Pak Taufik. Pak Taufik ya Pak? Oh iya benar tadi Pak Taufik. Izin Pak, untuk perkara 618 untuk agenda mediasi hari ini penggugat sama tergugatnya sudah hadir Pak. Oke Pak, dipersilakan masuk. Izin Bapak, untuk penggugat dan tergugatnya sudah hadir Pak. Oke, dipersilakan masuk. Silakan Pak. Terima kasih. Pak, Desmond Pak, penggugat Pak. Saya sudah minta. Baik, silakan Pak. Baik Bapak-bapak, perkenalkan saya di sini atas nama Taufikul Hidayat selaku mediator. Mediasi ini bersifat sukarela dan kerahasiaan. Kemudian alangkah baiknya sebelum kita memulai, mungkin bapak yang sebelah kanan dan sebelah kiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan yang sebelah kanan dulu. Baik Pak, terima kasih kesempatannya kepada kami. Pak, perkenalkan, saya Berman Haritwa Sinurat SH selaku kuasa hukum dari penggugat, dan Bapak ini Pak Hamzah selaku prinsipal penggugat. Nah, di sini Pak kami perlu memberitahukan tentang gugatan kami ini. Ini klien saya ini pengganggu polis Pak. Dia itu ya karena sesuai dengan haknya dia mengajukan klaim kepada tergugat selaku perusahaan asuransi. Bapak ini berulang kali mengajukan klaim, tetap ditolak sama tergugat ini dengan alasan-alasan yang tidak wajar yang disampaikan kepada klien begitu ya Pak ya? Betul. Ya. Terus sama sekali belum pernah di ini ya Pak? Bahkan diputusin secara severe juga. Itu Pak, itu yang kami alami. Jadi mungkin itu dulu yang kami sampaikan Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin untuk dari Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, baru kemudian menjelaskan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya kuasa hukum dari tergugat Adana Silitonga, dan ini prinsipal kami, Direktur PT Toko Insurance, Pak Ahmad Fauzi. Baik. Kami sudah melihat, sudah membaca gugatan daripada Pak Hamzah Rahayan, Pak. Kemudian kami menilai terhadap gugatan tersebut tidak wajar.
Kenapa? Karena terlalu tinggi, Pak. Artinya di pihak asuransi kami sudah mempunyai SOP. Ada pemeriksaan fisik yang wajar. Ini menurut kami tidak wajar, Pak, di dalam SOP kami. Iya. Karena ini Pak Prinsipal bisa dijelaskan. Iya, karena sudah saya sampaikan juga ya. Saya sudah sampaikan data-data ini kan. Coba dilihat ini. Karena di kantor kami, perusahaan kami itu hanya menerima klaim yang sesuai dengan SOP standar Kementerian Kesehatan, Pak. Bukannya kami menolak pengajuan polis Bapak, dikarenakan tidak sesuai dengan SOP yang ada di Kementerian Kesehatan dan polisi itu, Pak. Jadi kami mengatasnamakan perusahaan ini, kami tolak. Seperti itu, Pak. Iya, benar Pak, nggak sesuai. Yang udah Bapak juga. Sesuai semua, Pak. Nah, semua. Ini kan dari pihak tergugat ini memang dari awal memang saya udah dapat kronologis dari klien kami, Pak. Dia itu udah menyertakan semua dokumen syarat-syarat. Namun Bapak ini selalu menuduh klien kami ini berbohong, menipu, atau merekayasa. Itu kan bisa dilihat Pak diagnosanya. Itu benar dari rumah sakit. Masa itu juga dibohongin? Maksud Bapak yang nggak benar yang mana Pak? Bapak yang benar. Oke Pak, gini Pak, saya jelaskan ya Pak ya. Ini ya pengajuan polis dari beliau ini ada dua data. Satu medis dan non medis. Mungkin entah Bapak ini belum menerangkan non medisnya, karena yang terlampir dalam data pemohon di perusahaan kami ini ada data non medis, dan sedangkan SOP perusahaan kami itu hanya menerima pemohonan dari medis saja Pak, dari standar kesehatan Kementerian Kesehatan Pak, gitu Pak. Bukan begitu Pak, yang benar itu meskipun itu non medis itu ada biaya kwitansinya, itu sudah disertakan semua. Bapak jangan paksa. Bukan begitu. Saya sebagai mediator di sini mohon bisa jaga etika, intonasi nada dikurangi sedikit. Bapak bicarakan baik-baik dulu. Ya tapi kan gini Pak mediator, jangan dia tuduh bahwa saya salah. Tapi kan saya selaku mediator di sini Pak, saya selaku penengah di sini. Bapak hargai juga saya. Jadi alangkah baiknya Bapak ngomong baik-baik. Tapi Pak, kalau memang tergugat sudah baik-baik Pak. Silakan Pak, penyakitnya terlalu banyak Pak. Udah diperiksa aja pokok perkara. Kami bisa membatalkan polisnya Pak Hamzah Rahayat ini. Dulu Bapak dulu. Kami sudah baik-baik Pak. Saya sudah ajukan berapa kali, tak mau juga. Jadi Pak Mediator, ada yang perlu kami luruskan. Tadi apa yang disampaikan tergugat ini mengenai pengajuan klaim. Tadi penyampaian tergugat ini ada penyampaian klaim non medis. Itu kami tegaskan itu tidak benar. Karena apa? Karena dalam gugatan yang kami ajukan itu semua pengajuan klaim itu pengajuan berdasarkan diagnosa dokter. Artinya itu medis kalau dokter. Betul. Jadi itu yang tidak benar itu. Kami bisa menjamin dalam gugatan ini. Gitu Pak Mediator. Ya gitu Pak. Itu nggak benar Pak. Jadi baik, terkait beliau sampaikan perusahaannya itu memang yang disampaikan pada saat ini memang medis, tapi akan tetapi data yang kami terima itu ada beberapa pengaju dari beliau tentang non medis Pak. Gitu Pak. Benar ya? Iya. Ada klaim non medis dari Pak Hamzah. Jadi gimana? Apa mungkin itu sebelum kita ajukan gugatan ini? Iya, tidak ada dalam gugatan ini ya? Iya. Sebelumnya saya kan yang namanya orang awam, saya mengajukan yang medis dan ya saya juga berobat di luar, tapi saya ajukan itu aja. Saya orang awam. Baik. Jadi mungkin gitu Pak Mediator, memang sebelumnya klien kami ini menyampaikan ada yang di luar diagnosa dokter ya. Tapi dalam hal pengajuan gugatan ini 5 klaim pengajuan kami ini semua ini berdasarkan medis, berdasarkan diagnosa dokter. Begitu tergugat. Baik, cukup.
mungkin silakan duduk dulu. Baik Bapak, terima kasih saya telah menerima usulan yang telah diajukan. Saya menghargai waktu dan upaya yang telah diberikan untuk mencoba mencari solusi. Saya melihat bahwa kita masih menghadapi kebuntuan dan mungkin sulit untuk melanjutkan secara langsung pada saat ini. Mungkin dari pihak penggugat ataupun tergugat ada yang bisa disampaikan? Ini setelah kami baca ini usulan dari tergugat ini sangat nggak masuk akal ini Pak. Bagaimana mungkin dia hanya mengakui 2 dari pengajuan klaim yang diajukan klien kami ini. Ini kan yang kami ajukan 5 klaim itu memang sah, itu kami ajukan berdasarkan diagnosa dokter. Apalagi beliau ini bilang juga ini hanya dibayarkan 50%. Berapa nilainya ini? Kalau kita hitung dari jumlah yang kami ajukan dalam gugatan. Ini bagi kami nggak masuk akal bagi kami Pak Mediator. Terus menurut tergugat apakah benar? Kami dari pihak tergugat sudah kami baca gugatan daripada penggugat. Kemudian ketika kita melihat tadi usulan perdamaian daripada penggugat, kami tidak sependapat. Gimana Pak? Kalau yang disampaikan oleh Bapak bicara tidak masuk akal, menurut kami data yang diajukan ke perusahaan kami itu tidak realistis Pak, menurut kami Pak. Tidak realistis. Gugatan penggugat dari awal 777, sekarang diganti lagi 750. Bertele-tele Bapak. Saya dapat itu dari dokter Pak. Jadi gini Pak Mediator, ya memang benar yang kami sampaikan dalam usulan ini nggak seperti yang nilai yang kami gugat, karena kami hargai ini Pak Mediator. Ini kami hargai, makanya kami sudah turun dari nilai apa yang kami gugat, gitu loh. Oke Pak, tenang. Jika saya melihat di sini ya saya paham masing-masing pihak merasa kesulitan untuk menemukan titik temu dalam diskusi bersama ini. Kemudian saya ingin mengusulkan pendekatan lain, yaitu dengan melakukan kaukus. Nah, dalam sesi ini saya akan bertemu dengan masing-masing pihak secara terpisah untuk mendiskusikan lebih mendalam pandangan kebutuhan dan kemungkinan penyesuaian diri usulan yang ada. Mungkin para pihak bisa bersedia. Kenapa harus terpisah Mediator? Udah langsung aja di sini biar kita mendengar secara langsung. Karena kan mekanisme mediasi itu ada seperti itu. Alangkah baiknya mungkin secara terpisah saya akan mengambil keterangan dari para pihak. Alangkah baiknya mungkin seperti itu Pak. Mungkin para pihak menyetujui. Setuju Bapak kami. Bapak selaku penggugat setuju. Baiklah Pak, kalau memang itu jalan terbaik untuk mencari solusi, kita juga bersedia. Pak. Saya setuju ya. Ya. Berarti itu pertanyaan yang bagus untuk melanjutkan fokus ini. Mungkin untuk pihak penggugat di ruangan dulu. Kemudian pihak tergugat bisa silakan keluar ke ruangan menunggu di ruang tunggu untuk sementara waktu. Berapa lama Pak? Nanti diinfokan dengan staf. Oh, baik. Baik, untuk pihak penggugat, dalam pertemuan ini saya ingin menekankan bahwa semua informasi yang ada, saya akan jaga kerahasiaannya. Saya tidak akan membagikan informasi ini kalau bukan dari pihak penggugat yang mempersilahkan. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memahami posisi Anda lebih dalam mencari solusi terbaik. Apakah Anda setuju? Untuk pihak penggugat? Setuju Pak. Setuju Pak. Baik, dalam pandangan Anda, apa yang menjadi inti dari permasalahan ini? Apa yang paling Anda harapkan dari penyelesaian sengketa ini? Jadi begini Pak Mediator, kami merasa si tergugat ini nggak bisa memahami kerugian yang klien kami alami. Ini kan klaim itu wajar kita mengajukan klaim. Ya. Nah, tapi usulan dari tergugat ini kan kami baca ini hal yang nggak masuk akal gitu. Mereka nggak mengakuin dari 5 klaim yang kami ajukan gitu Pak. Baik, terima kasih. Selain pembayaran atas klaim secara penuh, apakah ada alternatif lain yang masih dapat Anda pertimbangkan? Iya, sebenarnya gini Pak, di luar klaim yang kami ajukan,
tergugat ini kan udah memutus secara sepihak Pak kepesertaan polis dari klien kami. Mereka memutus secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Jadi kami mau kalau misalnya dalam proses mediasi ini para pihak sepakat, kami mau disepakati klien saya ini tetap berjalan kepesertaan polisnya, diperpanjang gitu. Itu salah satu. Jadi intinya di sini saya mencatat bahwa tidak harus membayar ya, klaim yang diajukan secara penuh. Namun memperpanjang polis adalah faktor yang penting bagi Bapak. Ini akan saya pertimbangkan dalam membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Gimana Pak? Ya betul Pak. Sebenarnya seperti usulan kami ini kan kami nggak harus mematok dibayarkan secara penuh dari nilai gugatan yang kami ajukan. Tidak, ini udah jauh lebih sederhana ya, lebih ringan dari nilai gugatan yang kami ajukan Pak. Kemudian terakhir, apakah ada informasi dokumen tambahan yang menurut saudara penting untuk saya ketahui atau mempertimbangkan? Jadi ini Pak, ini polis yang kami ajukan, ini ada 5 polis Pak. Ini satu klaim operasi usus buntu, endoskopi, operasi lutut kanan, operasi ambeien, terus ada lagi lutut kanan karena cedera Pak. Ini semuanya ini ada diagnosa dokternya, gitu Pak. Berarti ada 5 klaim ya? Iya, jadi tidak benar itu yang kami ajukan itu ada yang sifatnya non medis. Kalaupun misalnya itu ada sebelumnya, itu tidak kami masukkan dalam gugatan ini, gitu Pak. Baik. Berarti jika Bapak setuju, saya akan mengkaji dokumen ini dan jika diperlukan membahasanya dengan pihak lain itu seperti yang disampaikan, saya tidak akan membagikan apapun tanpa izin Bapak. Kalau dari kami sih Pak, sepanjang ini solusi penyelesaian, disampaikan aja Pak yang kami sampaikan ini. Berarti saya nggak apa-apa menyampaikan kepada pihak. Boleh Pak, boleh. Biar mereka juga melihat itikat baik kami dalam penyelesaian perkara ini dalam proses mediasi ini Pak. Oke, berarti saya menerima masukan dari penggugat, saudara, atas kepercayaan Bapak mungkin akan saya sampaikan kepada pihak tergugat. Baik Pak, baik Pak. Mungkin cukup sekian fokus ini, nanti selanjutnya Bapak mohon tunggu di luar. Kemudian nanti saya memanggil pihak tergugat untuk masuk kembali ke ruangan ini. Ada lagi Pak? Mungkin apakah ada yang mau sampaikan? Cukup. Ya, mungkin cukup. Itu aja yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Makasih Pak Mediator. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mediator. Siap. Makasih. Siap. Ya, halo. Pak, mungkin bisa dipanggil untuk pihak tergugat masuk ke dalam ruang mediasi? Baik Bapak, baik. Saya panggil pihak tergugatnya. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke Pak, ya. Baik Pak, silakan duduk. Terima kasih. Mohon maaf Pak, ini sudah menunggu lama. Baik, kita lanjutkan dari dokumen apa yang disampaikan kepada pihak penggugat tadi. Kemudian tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mendengarkan pandangan saudara secara lebih rinci dan mendiskusikan langkah-langkah yang mungkin dapat membantu menyelesaikan perkara ini. Semua yang kita bicarakan bersifat rahasia dan tidak saya bagikan ke pihak lain tanpa izin dari Bapak. Apakah Bapak merasa nyaman dan setuju? Terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Kami akan menerangkan permasalahan ini berdasarkan usulan yang telah kami masukkan ke Pak Mediator. Kami memahami apa yang digugat oleh penggugat, cuman mereka itu menurut kami dan kalau dengan prinsip pun kami sudah meneliti, sudah memahami ini. Ternyata penggugat ini tidak memahami apa prosedur SOP kami, ketentuan di dalam
perusahaan kami. Nah, kami menilai gugatan daripada penggugat itu tidak wajar, terlalu mengada-ngada. Dan kami ajukan usulan yang dimasukkan itu sesuai dengan apa yang real, yang telah kami verifikasi di SOP kami. Ada pemeriksaan fisik terhadap klaim-klaim daripada penggugat, terhadap penggugat. Kami sudah melakukan uji oleh dokter kami terhadap klaim-klaim penyakit yang diajukan oleh penggugat. Bagaimana Pak Prinsipal? Iya benar Pak, jadi yang sudah disampaikan juga, kami sudah melakukan pemanggilan terhadap beliau hingga panggilan mungkin lebih daripada 3 kali, tapi beliau tidak merespon panggilan dari kami. Lalu kalau menurut kami Pak, kami setuju sebenarnya Pak ya, untuk melakukan pembayaran sebesar 50% Pak, setelah kami pikirkan ya, terhadap pengajuan klaim, khususnya 2 klaim dari 5 ini yang diajukan oleh penggugat, dan selanjutnya tergugat juga mempertimbangkan perpanjangan pesertaan polis tergugat Pak. Baik, saya mengerti apa yang dimaksud oleh saudara. Jadi saudara merasa bahwa kendala yang terjadi bukan karena saudara tidak mau memenuhi tuntutannya. Kami tetap beritikat baik. Tetapi karena ada faktor yang dari sisi penggugat yang real, apakah yang memahami yang benar. Kemudian saya juga berterima kasih telah berbagi informasi tersebut. Menurut Bapak apa langkah yang realistis untuk menyelesaikan masalah ini? Adakah hal tertentu yang Anda harapkan dari pihak penggugat agar penggugat bisa memenuhi tuntutan mereka? Sebentar kami mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut Bapak. Iya Bapak, kami tetap sesuai dengan usulan yang kami ajukan ke Bapak. Itu saja Bapak. Baik, terima kasih atas penyampaian saudara. Saya akan catat ini sebagai usulan. Kemudian saya akan mencoba membawa perspektif ini ke dalam diskusi bersama pihak penggugat juga. Tentunya dengan persetujuan Bapak, jika nanti ada hal yang perlu disampaikan lebih lanjut, Bapak bisa memberitahukan kapan saja. Apakah ada hal yang lain yang ingin Anda tambahkan? Ada. Cukup. Cukup. Baik. Kemudian Bapak bisa menunggu sebentar di sini. Saya akan memanggil pihak penggugat. Nanti mereka akan masuk di sini. Saya akan hubungi staf saya dulu. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Ya, baik Pak Nuzul. Mungkin kiranya bisa panggil pihak penggugat untuk masuk ke dalam ruangan mediasi. Baik Bapak, ini kebetulan yang ada baru prinsipalnya Pak. Untuk kuasa hukumnya masih ini belum kelihatan Pak. Sebentar lagi Pak saya panggilkan, saya suruh masuk Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, siap. Baik Pak, silakan masuk, silakan duduk. Mohon maaf Pak ya, tadi saya sempat kopi dulu, makanya saya mungkin dicari-cariin tadi sama Bapak staf yang di depan. Baik, gak apa-apa. Terima kasih kita telah berkumpul lagi di ruangan ini, Bapak. Atas kesediaan untuk kembali bersama dalam diskusi ini setelah berbicara dengan masing-masing pihak secara terpisah tadi. Saya mendapatkan beberapa pandangan yang saya catat yang menurut saya itu dapat membantu kita untuk menemukan solusi. Nah, kemudian solusinya itu sebelum saya sampaikan, apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada kedua belah pihak ini? Ya, kalau dari kami penggugat, mediator, kami berharap usulan kami itu bisa diterima sama pihak penggugat ini. Baik, saya akan menyampaikan secara ringkas hasil dari diskusi yang dengan masing-masing pihak. Dari pihak tergugat setuju untuk melakukan pembayaran sebesar 50% terhadap pengajuan klaim khusus untuk 2 klaim. Iya benar Pak. Ya. Kemudian untuk pihak tergugat menyetujui. Dari pihak penggugat saya memahami alternatifnya mungkin bisa saja tergugat tidak harus membayar klaim. Namun pihak tergugat dapat memperpanjang polis tergugat. Apakah saya menangkap hal ini dengan benar?
Ya benar Pak, jadi pada prinsipnya di luar dari apa yang kami mintakan pengajuan klaim itu kan tidak sebesar nominal yang kami gugat. Nah di samping itu kami mau ini Bapak ini dilanjutkan terus preminya ininya kepesertaan polisnya Pak, karena beliau ini juga sangat membutuhkan kepesertaan polis itu supaya bisa diperpanjang kembali gitu, karena sempat diputus sama pihak tergugat gitu Pak dari kami. Baik, terima kasih atas kejelasannya tadi dari pihak penggugat, baik dari tergugat juga. Berdasarkan informasi ini yang saya catat ingin menawarkan sebuah pendekatan yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Bagaimana jika misalnya pihak tergugat dapat memberikan perpanjangan atau melanjutkan kepesertaan polis waktu dan membayarkan 2 dari 5 klaim yang diajukan oleh penggugat, dan pihak penggugat mengikuti proses administrasi yang diwajibkan oleh tergugat. Apakah solusi seperti ini dapat diterima masing-masing kedua belah pihak? Ya, coba kami diskusi dulu dengan prinsipal. Baik, silakan. Untuk nanti administrasi izin Pak Mediator, kalau dari kami, kalau untuk proses kelengkapan administrasi untuk perpanjangan polis itu, klien kami ini siap untuk mempersiapkannya, melengkapinya. Artinya menyetujui. Ya, pada intinya kami menyetujui. Dan mediator begini, yang mereka mau ACC-kan itu kan klaim operasi lutut kanan, benar ya Pak ya? Ya. Sama lutut kanan akibat cedera ini ya Pak ya, yang April 2023 kan 2 dari 5 ya Pak ya? Iya. Ya kan? Itu ya. Nah, ya kami berharap Pak, kalau ini bisa diterima sama ini, ya kami setuju aja Pak 2, tapi jangan dipotong lagi 50% Pak. Ya kami kan sudah mengeluarkan klaim yang 3 ini. Ya begitu ya Pak ya. Gimana Pak menurut Bapak ya? Ya, hanya yang 2 ini Pak, yang 2 ini. Tapi kita mau penuh, itu dibayarkan penuh Pak. Gimana untuk pihak tergugat? Jadi gini Pak, kami bisa langsung memproses perpanjangan kesertaan polis penggugat Bapak sambil proses pembayaran 2 klaim dilaksanakan. Jadi ada beberapa tahap yang harus kami laksanakan di dalam korporat kami, perusahaan kami gitu Pak. Mohon untuk dimengerti Pak. Baik, mungkin menurut saya selaku mediator ini adalah awal yang baik. Apa kita bisa diskusi lebih rinci terkait tahapan atau tenggat waktu untuk solusi ini agar kedua pihak merasa lebih nyaman dan yakin terhadap komitmen masing-masing. Mari kita bahas detailnya bersama. Saya akan membantu memastikan bahwa kesepakatan ini realistis dan adil untuk kedua belah pihak. Namun ada baiknya kita sudahi dulu pertemuan ini. Pak, sebelum ditutup Pak, ini saya mau pertegas lagi soal nilai yang akan dibayarkan sama tergugat ini. Baik. Karena tadi kan udah disetujui Pak, akan membayar 2 dari 5 secara full. Nah, kalau kita hitung dari 2 klaim ini, totalnya itu kan 375 juta. Baik. Nah, berarti ini akan yang akan dibayarkan nanti tergugat Pak, yang akan ada di draft kesepakatan. Nanti saya akan tuangkan di dalam draft kesepakatan bersama. Terima kasih usulan Bapak telah mengingatkan juga, nanti kami akan masukin lagi. Baik Bapak-Bapak, untuk pihak penggugat dan tergugat kita cukupkan hari ini, nanti kita lanjutkan 1 minggu kemudian. Sekarang tanggal 14 November, ya kita lanjutkan tanggal 21 November di hari Kamis ke depannya. Mungkin Bapak setuju kan? Setuju Pak. Baik, terima kasih. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mediator. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, untuk penggugat dan tergugat silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak pihak penggugat dan tergugat. Kami telah menyusun draft kesepakatan perdamaian berdasarkan diskusi kita kemarin. Izinkan saya untuk membacakan dan menjelaskan poin-poin yang penting itu.
Apakah dari pihak penggugat dan tergugat setuju? Baik, setuju. Baik, saya akan membacakan poin-poin itu. Yang pertama, pihak tergugat akan melakukan perpanjangan kepesertaan polis penggugat selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditandatangani kesepakatan perdamaian ini, serta segera memproses pembayaran 2 klaim sebesar 375 juta setelah menerima kelengkapan berkas klaim dari penggugat. Poin yang kedua, pihak penggugat sepakat untuk mengikuti dan melengkapi proses administrasi selambat-lambatnya 3 hari setelah kepesertaan polis telah aktif kembali. Kemudian poin yang ketiga, jika pihak tergugat melanggar ketentuan dalam kesepakatan ini, pihak penggugat berhak untuk mengambil tindakan hukum baik perdata maupun pidana. Yang keempat, kedua belah pihak sepakat untuk tidak membawa perkara ini ke jalur hukum selama kesepakatan ini dipatuhi. Apakah poin-poin ini sesuai dengan yang telah kita diskusikan sebelumnya? Dari kami memang itu Pak, sudah sesuai. Sudah sesuai. Untuk pihak tergugat gimana? Bagi kami poin-poin itu bisa diterima. Baik, terima kasih atas masukannya semuanya. Dalam draft ini telah dicantumkan mekanisme yang jelas. Misalnya jika pihak tergugat terlambat memenuhi kewajiban, maka pihak penggugat dapat melakukan langkah upaya hukum perdata ataupun pidana. Apakah hal ini cukup memberikan kepastian bagi Bapak? Ya, kami rasa itu cukup. Cukup. Untuk tergugat cukup? Cukup. Benar cukup. Baik, jika kedua belah pihak setuju, saya akan memberikan salinan draft ini kepada masing-masing untuk ditinjau kembali. Setelah itu kita bisa melanjutkan dengan penandatanganan. Apakah hal ini bisa disampaikan sebelum kita lanjutkan? Ya. Kita minta draftnya Pak Media. Ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya untuk para pihak. Saya akan mempersiapkan salinan final kesepakatan ini untuk ditandatangani. Saya akan memanggil staf saya untuk mendokumentasikan agar bisa disaksikan juga, ada bukti juga. Baik, silakan untuk siap tolong dokumentasi. Baik Pak. Baik, ini terlebih dahulu dari pihak penggugat untuk menandatangani berita acara ini. Ini Pak. Kesepakatan. Kuasa hukum juga ya Pak ya? Boleh, silakan. Baik, kemudian untuk pihak tergugat silakan. Terima kasih. Kami ikut menandatangani juga. Boleh, silakan Pak. Karena kuasa hukum dari pihak penggugat juga tanda tangan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk langkah selanjutnya, membawa hasil kesepakatan ini ke ruangan persidangan untuk mendapatkan pengesahan dari hakim. Ini merupakan bagian dari prosedur formal agar kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Setelah disahkan, kesepakatan ini akan menjadi bagian dari putusan pengadilan. Baik, saya akan sarankan untuk pihak penggugat ataupun tergugat bisa menghubungi panitra untuk mengetahui jadwal sidangnya kapan. Baik, mungkin dari sini sudah paham ya Pak? Berarti udah selesai di sini ya Pak ya? Ya, ini sudah selesai. Jadi untuk pihak penggugat ataupun tergugat boleh silakan menghubungi panitra untuk mengetahui jadwal sidang kapan. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Pak Mediator, sebelumnya Pak, berarti kami tidak ada salinan ini ya Pak? Pak, kami izin difoto ya Pak ya? Baik, silakan Pak. Biar kami ini Pak. Nanti salinannya menyusul. Mantap. Ada juga Pak. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah kesepakatan ini kita sudah capai bersama. Alhamdulillah hari ini kita cukupkan. Mungkin Bapak bisa menghubungi siapa? Mediator Pak PP ya Pak ya? Ya, betul. Saya sama terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mediator. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak, berbicara terima kasih. Alhamdulillah Pak. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini Kamis tanggal 5 Desember 2024 untuk berkas perkara nomor 618-G-2024-PN-Bekasi atas gugatan nama Hamzah Rahayan melawan PT Topo Insurance. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, apakah hadir lengkap? Hadir lengkap Yang Mulia. Pihak tergugat lengkap Yang Mulia. Agenda kita sidang pada hari ini adalah terkait dengan memeriksa hasil mediasi yang telah majelis terima laporan dari mediator. Berdasarkan laporan dari mediator, majelis mengetahui bahwa telah tercapai kata kesepakatan dari masing-masing pihak. Terkait dengan kesepakatan ini, apakah para pihak telah setuju? Baik Yang Mulia, benar Yang Mulia. Kami sudah ada kesepakatan pada saat acara mediasi. Ya alhamdulillah, terima kasih juga kepada tergugat. Demikian Yang Mulia yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Sudah Yang Mulia, kami setuju. Sesuai dengan pasal 27 dan 28 Perma nomor 1 tahun 2016, maka terkait dengan kesepakatan damai ini akan diucapkan dalam sidang pengucapan oleh majelis hakim. Terkait dengan hal ini, majelis akan bermusyawarah dulu terkait dengan waktu pelaksanaan pengucapan. Namun sebelum majelis menyampaikan agenda sidang pengucapan, majelis mau menyampaikan dulu terkait dengan poin-poin kesepakatan yang telah disetujui oleh para pihak. Mohon para pihak untuk mendengarkan dengan secara seksama. 1. Pihak tergugat akan melakukan perpanjangan kepesertaan polis penggugat selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditandatangani kesepakatan perdamaian ini, serta segera memproses untuk 2 klaim sebesar Rp375 juta setelah menerima kelengkapan berkas klaim dari penggugat. Kedua, pihak penggugat sepakat untuk mengikuti dan melengkapi proses administrasi selambat-lambatnya 3 hari setelah kepesertaan polis telah aktif kembali. Ketiga, jika pihak tergugat melanggar ketentuan dalam kesepakatan ini, pihak penggugat berhak untuk mengambil tindakan hukum baik perdata maupun pidana. Keempat, kedua belah pihak sepakat untuk membawa perkara ini ke jalur hukum selama kesepakatan ini dipatuhi. Sudah bisa dipahami dan mengerti para pihak dan setuju terkait dengan akta ini? Kami memahami Yang Mulia dan kami sudah mengerti poin-poin yang tadi Yang Mulia sudah bacakan. Ya Yang Mulia, kami memahami. Perlu majelis sampaikan kepada para pihak, setelah akta perdamaian ini diucapkan, maka akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada para pihak dan memiliki konsekuensi apabila tidak dilaksanakan. Karena atas pelaksanaan akta perdamaian ini tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Apakah para pihak setuju dan sepakat menyetujui terkait dengan hal ini? Sudah Yang Mulia, kami setuju. Karena telah sepakat, maka untuk sidang pengucapan atas akta perdamaian ini akan diagendakan pada tanggal 12 Desember 2024 dengan agenda ucapan putusan. Sidang hari ini selesai dan ditunda pada tanggal 12 Desember 2024. Sidang perkara nomor 618-PDTG-2024-PN Bekasi akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin silakan untuk duduk. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Desember 2024, untuk berkas perkara nomor 618-PDT-G-2024-PN-PKS untuk gugatan atas nama Hamzah Rahayan selaku penggugat melawan PT Topo Insurance Indonesia selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Kepada para pihak, apakah hadir lengkap dari penggugat? Ya, dari kami penggugat hadir lengkap Yang Mulia. Tergugat? Hadir lengkap Yang Mulia. Sidang hari ini dengan agenda adalah pembacaan akta perdamaian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Berikut majelis akan bacakan terkait dengan putusan akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak. Mohon kepada para pihak untuk dapat mendengarkan dengan seksama. Terjadi insiden pengunjung merekam sidang menggunakan HP yang ditegur oleh Ketua Majelis Hakim. Itu pengunjung, saudara merekam apa? Saya harap saudara tidak merekam karena ini sidang tidak boleh merekam dan apabila ingin merekam harus ada izin dari Ketua Majelis. Bisa dipahami ya? Kalau misalnya saudara mengulangi lagi maka majelis akan mengeluarkan saudara dari ruang sidang ini. Akta Perdamaian nomor 618-PDT-G-2024-PN.BKS pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap 1. Hamzah Rahayan, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jalan Raja Wali 6, Pasar Minggu, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Berman Haritwa Sinorat SH, selaku advokat penasihat hukum yang berkantor di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Komplek Ruko Mall Klender, Blok B1 nomor 7 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024. 2. Ahmad Fauzi, agama Islam, pekerjaan Direktur PT Topo Insuren yang beralamat di Komplek Perkantoran Sumarekon, Kota Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ade Nandar Sirutonga SH selaku advokat penasihat hukum yang berkantor di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediator Taufikul Hidayat. Dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 5 Desember 2024 sebagai berikut. 1. Pihak tergugat melakukan perpanjangan kepesertaan polis penggugat selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditandatangani kesepakatan perdamaian ini, serta segera memproses pembayaran untuk 2 klaim sebesar 375 juta setelah menerima kelengkapan berkas klaim dari penggugat. Kedua, pihak penggugat sepakat untuk mengikuti dan melengkapi proses administrasi selambat-lambatnya 3 hari setelah kepesertaan polis telah aktif kembali. 3. Jika pihak tergugat melanggar ketentuan dalam kesepakatan ini, pihak penggugat berhak untuk mengambil tindakan hukum baik perdata maupun pidana. 4. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak membawa perkara ini ke jalur hukum selama kesepakatan ini dipatuhi. Setelah isi kesepakatan perdamaian disepacakan kepada kedua pihak masing-masing dan menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut. Putusan nomor 618-PDT-G-2024-PN.BKS. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bekasi telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas, telah mendengar kedua belah pihak berperkara mengingat pasal 130 HIR /pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan mengadili, menghukum kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 750.000 secara tanggung renteng. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Sulaiman sebagai Hakim Ketua dengan dibantu Perawata Widi Atmaka serta Muhammad Nuzul Aksar masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi nomor 618-PDT-G-2024-PN.BKS tanggal 12 Desember 2024 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini juga majelis hakim tersebut dengan dibantu
Daniel Dewandaru sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh masing-masing pihak penggugat dan tergugat. Demikian putusan hari ini majelis telah ucapkan. Untuk selanjutnya putusan masing-masing akan majelis sampaikan kepada para pihak dalam waktu 7 hari ke depan. Sidang pengucapan putusan selesai, sidang dinyatakan ditutup. Para hadirin silakan berdiri, majelis hakim akan meninggalkan ruang.